Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul formulasi dan evaluasi kapsul bahan alam. Dengan anggota yang pertama ada Alia Permata Asmarani. Yang kedua ada Anissa Alfi Mahmudah. Yang ketiga Anissa Jauharunisa. Dan yang terakhir ada Kori Arfadila Widiasari. Tujuannya, mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan kapsul dan kontrol kualitasnya. Apa itu kapsul? Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Umumnya terbuat dari gelatin. Ada dua jenis kapsul, yaitu kapsul lunak dan keras. Bahan baku relatif sama gelatin, pewarna pengawet, opaquing agent, dan air. Kapsul lunak terbuat dari gelatin yang terplatisasi sehingga bersifat elastis dibandingkan kapsul keras. Syaifullah dan Kuswah Yuning 2006. Kapsul. Kapsul dapat didefinisikan sebagai bentuk sediaan padat, di mana satu macam bahan obat atau lebih bahan yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin yang sesuai. Kebanyakan kapsul yang beredar di pasaran adalah kapsul yang semuanya dapat ditelan oleh pasien. Selain itu, terdapat sediaan kapsul yang dapat disisipkan ke dalam rektum sehingga obat dapat dilepaskan dan diabsorpsi di tempat tersebut. Atau isi kapsul dapat dipindahkan dari cangkang gelatin dan digunakan sebagai pengukur yang dini dari obat-obat bentuk serbuk. Cangkang kapsul dapat larut dan dipisahkan dari isinya. Yang pertama, kapsul lunak atau soft kapsul berisi bahan obat berupa minyak atau larutan obat dalam minyak. Yang kedua, kapsul keras, hard kapsul, berisi bahan obat yang garing, Ansel 2011. Jenis kapsul. Yang pertama ada kapsul keras. Kapsul gelatin cangkang keras adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul gelatin cangkang keras terbuat dari gelatin berkekuatan sel relatif tinggi dibandingkan kapsul gelatin cangkang lunak. Hidayah 2016. Yang kedua ada kapsul lunak. Gelatin lunak atau soft gel atau lunak elastis. Kapsul ini terdiri dari satu bagian cangkang lunak tertutup rapat. Gelatin lunak kapsul dibuat dengan menambahkan plasticizer, yaitu gliserin atau polyhidrik alkohol atau sorbitol hingga gelatin. Hidayah 2016. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum adalah alat ekstraksi maserasi, kemudian water bath, timbangan, mortir stamper, dan oven. Untuk bahannya, daun jambu biji basah 7 lembar, daun jambu biji kering 7 lembar, serbuk daun jambu biji 700 gram, diekstrak menjadi 500 gram, kemudian ektanol 70%, aerosil, dan cangkang kapsul. Cara pembuatan kapsul. Cara pertama yaitu ditimbang berat 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering lalu dihitung dosisnya. Yang kedua, ekstrak kental dikeringkan dengan serbuk halus daun jambu biji dan di oven sampai menjadi serbuk kering. Kemudian dihitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Selanjutnya dimasukkan ekstrak kering dengan dosis yang sudah sesuai ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Dapat ditambahkan aerosil untuk memenuhi cangkang kapsul. Yang terakhir dimasukkan kapsul ke dalam wadah dan diberi etiket aturan pemakaian. Berikut adalah tabel penyesuaian dosis. Cara memenuhi isi kapsul. Cara pertama, ditimbang satu kapsul dengan isi ekstrak kering dan catat beratnya untuk mendapatkan A gram. Kemudian dibuka kapsul tersebut dan penuhi kapsul dengan ditambah aerosil dan tutup kembali. Kemudian timbang kembali dan catat beratnya untuk mendapatkan B gram. Hitung selisih berat
yaitu B gram dikurangi A gram sama dengan C gram. Jadi aerosil yang ditambahkan pada ekstrak kering sebelum dimasukkan ke kapsul adalah C gram dikali jumlah kapsul yang akan dibuat. Hasil kapsul. Yang pertama adalah perhitungan dosis untuk kapsul. Bahan segar 11,7 gram, simplisia kering 3,55 gram, ekstrak kental 91,8 gram, diambil 7,5 gram, simplisia maserasi 400 gram, hasil ekstrak kering 37,89 gram, diambil atau digunakan sebanyak 10,0881 gram. Bobot ekstrak yang digunakan 7,5 gram dibagi 91,8 gram dikali 400 gram sama dengan 32,67 gram. Dosis empiris 3,55 gram dibagi 32,67 gram dikali 7,5 gram sama dengan 0,814 gram. Untuk dosis sekali minum, ekstrak kental sama dengan 7,5 gram dibagi 0,814 gram sama dengan 9,213 atau 9 kali minum. Ekstrak kering 10,0881 gram dibagi 9 sama dengan 1,12 gram sekali minum dapat dijadikan 2-3 kapsul. Untuk penambahan laktosa, berat kapsul penuh berisi laktosa dikurangi berat kapsul tanpa laktosa dikali jumlah kapsul yang dibuat. Sama dengan 0,8945 gram dikurangi 0,409 gram dikali 30 sama dengan 14,565 gram. Berikutnya, evaluasi massa kapsul. Evaluasi massa kapsul terdiri dari waktu alir, penetapan sudut diam, dan bulk density. Waktu alir didapatkan 3 kali replikasi, yaitu replikasi pertama 7,48 second, replikasi kedua 11,48 second, replikasi ketiga 9,38 second, rata-rata 9,45 second, bobot 25 gram, waktu alir 2,64 gram per second. Penetapan sudut diam. Untuk ketiga replikasi, pada replikasi pertama menghasilkan sudut 32 derajat. Pada replikasi kedua menghasilkan sudut 33 derajat. Pada replikasi ketiga menghasilkan sudut 34 derajat. Rata-rata sudut diam didapatkan 33 derajat. Untuk bulk density, didapatkan dari indeks kompresibilitas, yaitu BC awal dikurangi BC mampat per BC awal dikali 100%. Untuk replikasi pertama didapatkan hasil 24,44%. Untuk replikasi kedua didapatkan hasil 22,22%. Untuk replikasi ketiga didapatkan hasil 24,44%. Rata-rata bulk density yaitu 23,7%. Berikutnya pengujian organoleptis. Organoleptis yang didapatkan meliputi bentuk, warna, bau, rasa, dan homogenitas. Bentuknya serbuk, warna kuning kecoklatan, bau berbau khas temulawak. Untuk rasa tidak ada, homogenitas homogen. Berikutnya evaluasi kapsul meliputi keseragaman bobot, yaitu keseragaman bobot didapatkan dari deviasi sama dengan bobot kapsul dikurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata dikali 100%. Dari 20 kapsul didapatkan bobot rata-rata isi kapsulnya itu 1,005 gram. Berikutnya evaluasi kapsul untuk waktu hancur. Rata-rata waktu hancur adalah 6 menit. Pembahasan. Pada praktikum pembuatan kapsul kali ini menggunakan ekstrak dari daun jambu biji sebagai zat aktifnya yang ditambahkan aerosil sebagai bahan tambahan dibalut dengan menggunakan cangkang kapsul yang terbuat dari gelatin. Pembuatan kapsul. Pada pembuatan granul atau isian kapsul digunakan 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering, kemudian dibuat menjadi ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian dikeringkan dengan menggunakan aerosil dan di oven hingga menjadi serbuk kering. Setelah menjadi ekstrak kering, kemudian dihitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Dosis yang didapatkan untuk sekali minum yaitu sebanyak 0,814 gram. Kemudian, timbang berat kapsul beserta isiannya. Kapsul yang dibuat pada praktikum kali ini sebanyak 30 kapsul. Apabila kapsul belum penuh, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan aerosil.
Penambahan aerosil dimaksudkan agar tidak terjadi kekopongan atau kekosongan pada kapsul, sehingga kapsul yang didapatkan padat dan berisi sempurna. Penambahan aerosil dengan cara berat kapsul yang telah dipenuhi aerosil dikurangi dengan berat kapsul yang tidak dipenuhi dengan aerosil. Hasil yang didapatkan lalu dikalikan sebanyak granul kapsul yang akan dibuat. Pada praktikum kali ini, penambahan aerosil yang dibutuhkan sebanyak 14,565 gram. Evaluasi masa kapsul. Yang pertama, evaluasi granul terutama dilakukan untuk formula baru atau pada modifikasi formula. Evaluasi granul yang dilakukan pada saat pencobaan meliputi sudut diam granul, penetapan waktu alir granul, dan penetapan indeks tab. Waktu alir ditentukan hingga seluruh formula mengalir keluar. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Pada praktikum yang telah dilakukan, diperoleh daya alir granul rata-rata dari 3 kali replikasi, yaitu 9,45 detik. Hal ini menunjukkan waktu alir granul masih dalam batas wajar. Pengujian sudut diam granul diukur tinggi dan jari-jari kerucut yang terbentuk dari pengaliran granul, kemudian ditentukan sudut diamnya. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam di antara 20 derajat hingga 40 derajat dari Banker dan Anderson tahun 1994. Pada saat praktikum didapatkan rata-rata sudut diam dari ketiga replikasi yaitu 33 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa granul memiliki sudut diam yang masuk dalam persyaratan granul sudut diam yang baik. Makin kecil indeks pengetapan, makin kecil waktu alirnya. Indeks pengetapan granul tablet yang baik adalah kurang dari 20% dari autan tahun 1988. Pada praktikum yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata indeks tab dari 3 kali replikasi adalah sebesar 23,7 persen. Hal ini menunjukkan indeks pengetapan granul kurang baik. Evaluasi kapsul. Kapsul secara visual terlihat baik dan menarik dengan warna kuning pada tutupnya dan oranye pada penutupnya. Kapsul bebas dari bintik-bintik dan noda yang mengganggu. Pada uji keseragaman bobot, alat yang digunakan pada evaluasi ini adalah neraca analitik. Berdasarkan bobot rata-rata yang dimiliki oleh seluruh granul, yakni 1,005 gram atau lebih dari 120 mg. Berdasarkan batas penyimpanan yang ditetapkan, seharusnya tidak lebih dari 2 kapsul menyimpang dari kolom A, yaitu 7,5%, dan tidak satu pun kapsul menyimpang dari kolom B, yaitu 15%. Berdasarkan data perhitungan yang dihasilkan, tidak adanya kapsul yang menyimpang antara dari kolom A dan kolom B. Oleh karena itu, dari 20 kapsul yang diuji memenuhi syarat keseragaman bobot. Uji waktu hancur menggunakan alat disintegrasi tester. Sediaan dinyatakan hancur sempurna karena sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas. Menurut FI3, waktu hancur kapsul yang baik adalah tidak lebih dari 15 menit. Pada pengujian didapatkan hasil rata-rata waktu hancur tablet selama 6 menit. Hal ini menyatakan bahwa kapsul masuk ke dalam waktu rentang hancur yang baik. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini yaitu kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut, umumnya terbuat dari gelatin. Pembuatan kapsul menggunakan ekstrak dari daun jambu biji sebagai zat aktif. Kapsul yang dibuat pada praktikum kali ini sebanyak 30 kapsul dengan dosis untuk sekali minum yaitu sebanyak 0,814 gram. Pada evaluasi massa granul, pengujian alir dan penetapan sudut diam dalam kategori wajar. Namun pada pengujian indeks pengetapan granul kurang baik. Evaluasi kesediaan kapsul telah memenuhi persyaratan pada pengujian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya.